Kita itu tetap husnudzon. Jadi apa yang diambil langkah-langkah atau keputusan PBNU itu ya saya yakin itu sudah pertimbangan yang mendalam, kan gitu, yang matang. Jadi kita tetap husnudzon, tidak akan mengurangi, karena kan pendukung Mas Anies yang sama PKB ini kan dia pemilih PKB kan. Nah, pendukung PKB kan pemenang pemilu di Jawa Timur. Untuk Jawa Timur kalau di Jateng nomor 2 gitu. Dan itu kan konkret real gitu loh, tidak akan jadi masalah, kita yakin itu. Kan Gus Yahya juga ini maksudnya Gus, seberapa besar pengaruhnya pernyataan PBNU itu? Ya kalau di lapangan, kalau dihitung pengaruh ya nggak banyak sebetulnya. Karena itu tadi pemilihnya pemilih militan kan, kalau partai itu pemilih fanatik, apalagi di Jawa Timur. Dan itu kan himbauan untuk intinya untuk NU secara jamiah, secara organisasi itu. Ya, tapi katanya pengurus akan dikenakan sanksi apabila ikut-ikutan politik elektoral. Iya, kalau jadi pengurus ya harus netral. Sebagai pengurus ya, secara kelembagaan. Tapi sebagai pribadi individu ya boleh. Nah ini ada ini patokannya ini. Ini jarang orang yang ini hasil muktamar Krapia mana isbilan poinnya? Ini hasil muktamar Krapia Jogja. Poin 3. Oh dia nggak dipakai angka ya? Poin 3 yang garis yang tulisan garis. Oh nggak langsung. Pedoman berpolitik warga NU. Ini pedoman berpolitik warga NU setelah NU Khitbah 26 itu. Nah ini politik kekuasaan yang lazim disebut sebagai politik tingkat rendah, siasah safilah adalah porsi partai politik bagi warga negara, termasuk warga NU. Jadi sedang NU sebagai jamiah, sebagai lembaga, itu harus dari partai politik, politik elektoral. Nah politiknya adalah politik tingkat tinggi atau siasah aliyah, samiyah, politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika berpolitiknya. NU itu bergerak dalam politik kebangsaan. Nah kalau untuk politik elektoral ya itu tugasnya partai politik kan. Nah salah satunya di sini PKB. Itu hasil muktamar NU di Krapia. Nah, itu pedoman berpolitik bagi warga NU. Ada 9 poin. Iya. Intinya tuh kultural boleh, struktural kita nggak bisa. Nah ini satu ini ya. Ini pedoman berpolitik bagi warga NU setelah NU menyatakan Khitbah 26 dia bukan menjadi partai politik. Satu, berpolitik bagi warga NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Artinya berpolitik itu bagi warga NU itu adalah sesuai dengan hak dan kewajiban dari warga negara. Kemudian yang kedua, politik bagi warga NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan tadi, politik aliyah, politik yang high politik, dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur, politik kebangsaan atau high politik. Yang ketiga, politik bagi warga NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki, demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak dan kewajiban. 4, politik bagi warga NU haruslah dilakukan dengan moral, etika. 5, berpolitik warga NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama konstitusional. 6, berpolitik bagi warga NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah. 7, berpolitik warga NU
dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama. 8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan dan tawadhu. Jadi intinya, sepanjang warga Nahdliyin itu dalam berpolitik itu berpedoman pada 9 berpolitik warga NU itu ya masalah. Nah, adapun Ketum PBNU Gus Yahya misalnya menegaskan bahwa tidak boleh membawa NU dalam politik elektoral. Nah, itu memang tugas beliau karena NU bukan organisasi partai politik, kan itu. NU sebagai jamiah diniyah. Jadi gitu, Mas. Nah, itu kan bagaimana memaknai konteksnya. Sebenarnya disampaikan oleh Gus Yahya itu normatif. Nah, tetapi ingat, dalam prakteknya hubungan antara PKB dan NU itu punya 3 tingkatan. Pertama, secara historis PKB ini didirikan oleh PBNU ketika reformasi, kan historisnya kan begitu. Nah, yang kedua, secara aspiratif, faktanya di lapangan warga Nahdliyin itu mayoritas yang ditanyakan itu menyalurkan aspirasi politiknya melalui PKB. Yang ketiga, secara ideologis dan nilai-nilai perjuangan yang menjadi fondasi atau mabda siasatnya PKB ini selaras dengan NU. Jadi 3 ikatan itulah kemudian yang mempermudah dan memperkokoh warga Nahdliyin itu mayoritas di PKB. Walaupun juga tidak semuanya di PKB, ada partai lain juga. Nah, satu lagi Gus, terakhir soal apa namanya, lagi-lagi nih dari orang NU juga sebenarnya, Gus Menteri soal himbauan agar tidak menjadikan agama sebagai alat politik. Sementara kan Anies, kalau kita lihat 2017 itu di framingnya kan kental dengan menggunakan alat politik agama, gitu, politisasi agama. Bagaimana, Gus? Jadi yang pertama begini, jadi kalau kita mau telusuri munculnya politik identitas di Pilkada 2017 kan harus kita runtut dari asbab munculnya, ya kan? Nah, ini sebenarnya kan kelompok pendukung Prabowo yang kecewa di Pilpres 2014, ya kan? 2014 yang berkontestasi itu adalah Jokowi dan Prabowo. Prabowo kalah pendukungnya, kemudian tidak terima karena Jokowi jadi presiden, padahal dia gubernur belum selesai, kan gitu. Nah, makanya dia bikin gubernur tandingan, kan, nggak menerima Ahok, kan. Nah, itu berlangsung dinamika itu, kemudian masuklah pendaftaran untuk pilkada. 3 pasang masuk, ada Ahok Jarot, Ahy Silvi sama Ani Sandi. Semua lembaga survei mengatakan bahwa Mas Anies nomor 3, kan. Nah, ketika election yang tahap pertama yang lolos Ani Sandi sama Ahok Jarot. Habis itu muncullah peristiwa 10.000 itu. Ya kan? Nah, sehingga di sini pemicunya siapa? Kan pemicunya bukan Mas Anies, timnya Mas Anies. Dan ini sentimen anti Ahok ini sudah menguat. Ini akibat residu Pilpres 2014 pendukungnya Prabowo, kan itu. Nah, kemudian berkontestasi, kemudian Mas Anies menang. Ya, setelah Mas Anies menang, mereka tetap nggak terima, gitu. Nggak terima, ini di biara kelompok ini yang pendukung Ahok ini, kemudian terjadilah sampai Pilpres 2019. 2019 yang berkontestasi siapa? Prabowo sama Jokowi yang melahirkan cebong dan kampret, kan. Mas Anies gubernur DKI, Pak. Nah, inilah berlanjut sehingga polarisasi itu muncul di Pilpres 2019. Nah, berarti
kalau kita lihat dari rekam jejak ini, berarti ya yang sebenarnya yang menciptakan itu ya akibat dari mereka dua berkontestasi itu. Nah, cuma itu kemudian di labeling lah ya, atau di stereotip itu Mas Anies. Nah, itu kan tidak baik dari. Buktinya apa? Nah, kita lihat buktinya kan selalu Mas Anies bilang itu tuduhan atau pernyataan tidak usah dibalas dengan pernyataan, tapi harus dibalas dengan kenyataan. Kenyataannya selama 5 tahun pilkada menjadi gubernur kan fan-fan aja, tidak terjadi itu segregasi sosial atau gesekan di masyarakat atas nama politik, identitas politik itu. Tapi pun aja. Nah, kemudian kalau pernyataan Gusman, nah, sekarang pernyataan Gusman begini. Gusman ini kan dia terkenal sejak setelah menjadi Menek, dia bilang ini kan agama itu harusnya menjadi inspirasi, ya kan? Bukan menjadi aspirasi yang terkenal begitu. Nah, sekarang kita begini, oke, agama itu menjadi inspirasi dalam konteks agama sebagai value dan nilai, sebagai ajaran atau doktrin, ya kan? Ini harus menjadi inspirasi untuk apa? Untuk dalam berpolitik, untuk mengambil kebijakan, untuk mengelola kekuasaan, untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, pemerintahan yang good governance, bersih dan sebagainya. Nilai-nilai dan doktrin serta ajaran agama itulah yang harus dijadikan inspirasi. Tapi dalam konteks politik elektoral dan dalam konteks untuk mendesakkan sebuah kepentingan atas sebuah kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintahan baik di pusat maupun daerah, boleh aja agama bukan yang bersifat sektarian, tapi sebagai pemeluk agama itu kemudian menjadikan itu sebagai aspirasi. Contoh misalnya di DKI di Bogor itu Yasmin, Jamaat Gereja Yasmin. Nah, dia itu misalnya untuk memperjuangkan supaya dia mendapatkan izin pendirian gereja, sepanjang itu sesuai dengan ketentuan yang ada, itu kan sah-sah aja. Nah, itu berarti agama sebagai aspirasi kan. Aspirasi jemaat di situ apa? Jemaat situ supaya dapat izin untuk gereja, itu berarti kan agama sebagai aspirasi. Nah, kan boleh kan. Nah, yang tidak boleh itu adalah menurut saya ketika agamanya itu, ajaran doktrin agamanya itu yang dijadikan aspirasi yang bersifat memaksakan kehendak. Tapi kalau sebagai pemeluk agama itu nggak apa-apa. Karena ruang proses pengambilan kebijakan itu kan harus adanya aspirasi, adanya tuntutan. Jadi contohnya kayak gimana? Yang tidak boleh? Ya, yang tidak boleh misalnya begini, misalnya di suatu daerah itu kemudian mayoritas misalnya pemeluk agama A, pemeluk agama B minoritas, ya kan? Karena pemeluk agamanya A itu mayoritas, kemudian dia membuat kebijakan yang bersifat publik, tapi kemudian menegasikan kelompok yang agama yang berbeda yang bersifat minoritas itu. Nah, itu nggak boleh agama sebagai aspirasi atas nama mayoritas kan. Itu yang kalau kita tarik pada konteks Pilpres 2024 nanti, apa yang tidak boleh dilakukan? Kalau dalam konteks Pilpres 2024 ya sebenarnya nggak boleh itu mereproduksi aja, mereproduksi secara terus menerus untuk memantik konflik dan perpecahan di antara warga negara bangsa itu. Contoh, ini kan yang banyak direproduksi lah kadang-kadang lah ya, yang kontra sama Mas Anies. Contoh peristiwa pilkada DKI itu kan sudah selesai kan, sudah selesai, dan itu sudah ada rekam jejaknya selama 5 tahun itu Mas Anies memimpin DKI itu fan-fan aja kan. Semua umat diakomodir dan ada beberapa
tempat ibadah di mana itu yang umat Hindu ya, itu dalam baru zamannya Mas Anies ini ada mendapatkan izin untuk tempat ibadah. Nah artinya kalau merujuk pada realitas itu ya yang berimbang. Jangan hanya ketika kalah pilkada DKI itu aja yang direproduksi terus. Nah inilah yang membuat sebenarnya sesuatu yang sudah damai di masyarakat, sesuatu yang sudah kondusif kemudian diungkit-ungkit lagi. Nah itu yang nggak boleh menurut saya, karena nggak ada ujungnya nanti, iya kan? Nah, kalau sampai ada himbauan atau ajakan seperti di 2017 itu, jangan menyolatkan jenazah pemilik kafir gitu misalnya. nah Itu bagaimana? saya yakin nggak. Atau warga misalnya warga di Jawa Barat gitu, harus memilih salah satu capres, misalnya capres A gitu. Nah itu boleh-boleh aja, nggak masalah. Kalau misalnya, karena begini, kalau sentimen agama kan semua Muslim semua kan. Kalau misalnya dari 3 pasangan itu nggak masalah. Dan kampanye dengan politik identitas itu saya yakin juga masyarakat sudah dewasa. Jadi selama nggak ada larangan undang-undang boleh. Yang nggak boleh di undang-undang itu ngajak orang golput sekarang. Ya. Udah nggak boleh, udah dilarang. Nah misalnya pernyataan golput aja buat pribadi boleh. Nah, iya, mau ikut coblos boleh, tapi kalau ngajak orang kena pasal. Sekarang begitu larangannya. Kalau ngajak orang milih si A itu nggak ada larangannya. Dan nanti saya yakin masyarakat itu sudah cerdas. Misalnya pernyataan-pernyataan yang satir, jangan memilih pemimpin yang memecah belah. Ini message-nya untuk siapa kan? Ya kan? Itu kan nggak ini aja, nggak punya implikasi apa-apa. Orang sekarang itu juga bisa apa yang ditawarkan oleh figur, oleh capres, visinya apa, rekam jejaknya seperti apa gitu. Orang masyarakat sudah bisa. Mahasiswa unsur ditanya sama bupati. Nah, misalnya begitu. Bakal nyebut Ganjar gitu. Kita ngomong jangan membaca ulah umat, dia sendiri membaca umat. Masalah speaker itu kan. Speaker itu ya. Makanya statement saya ini. Omongan dia itu sebenarnya dia sendiri. Oh iya. Menghimbau Dia sendiri yang melanggar. bangsa melalui ucapan dan tindakan yang tidak kontradiktif dan kontraproduktif.